Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yohana Zulianda dengan NIM 2100435 akan mempresentasikan laporan proposal evaluasi program pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 14 Padang dengan mata kuliah evaluasi program. Dosen pengampu Ibu Dr. Dani MPD, Program Studi Teknologi Pendidikan, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, tahun ajar 2023. Di dalam proposal saya terdapat kata pengantar dengan menyebut nama Allah SAW dan puji syukur atas rahmatnya yang telah memberikan hidayah kepada penulis sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Dan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Padang 20 Mei 2023, penulis. Selanjutnya yaitu ada daftar isi yang terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluannya terdiri dari A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan evaluasi, D. Manfaat evaluasi. Pada bab 2-nya yaitu kajian pustaka, di dalamnya ada evaluasi program, tujuan evaluasi, ilmu pengetahuan alam, sarana dan prasarana, kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Bab 3-nya ada metodologi evaluasi, yaitu ada metode evaluasi, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, objek penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data. Pada bab 4-nya yaitu ada hasil evaluasi dan pembahasannya. Bab 5-nya kesimpulan dan rekomendasi, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pada bab 1 ini pendahuluannya latar belakang yaitu kurikulum 2013 bertujuan untuk memperkuat keseluruhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Proses perolehan kompetisi tersebut melalui pembelajaran beberapa mata pelajaran yang disusun sebagai suatu kegiatan yang saling mendukung dalam perolehan kompetensi tersebut pada tingkat SD maupun tingkat SMA. Selanjutnya yaitu menurut Pendidikan Undang-Undang Nomor 20 2003 adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik menyadari potensi dirinya yang kuat spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang ada pada dirinya dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pencapaian tujuan sains memerlukan model pembelajaran yang tepat untuk melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa sedemikian juga ada siswa yang kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Akibatnya banyak siswa yang cenderung pasif, mudah bosan, dan mengganggu temannya sehingga muncul kekacauan dalam kelas. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam evaluasi yang diajukan adalah apakah guru memberikan layanan pembelajaran yang baik agar siswa tidak mudah bosan. Infrastruktur yang digunakan sesuai dengan standar. Tujuan evaluasinya yaitu yang pertama, untuk mengetahui peserta didik dalam mata pelajaran. Yang kedua yaitu mengetahui kondisi sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Padang. Yang kemudian mengetahui proses pembelajaran mata pelajaran IPA di SMP Negeri 14 Padang. Adapun manfaatnya yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas program pada mata pelajaran IPA, memberikan kontribusi pada perkembangan pengetahuan dalam bidang pembelajaran IPA dan evaluasi program, menyediakan informasi dan wawasan bagi staf pengajaran dan pengambil keputusan untuk meningkatkan program. Yang selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk dapat aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu menyediakan pembelajaran agar siswa tidak mudah bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adapun bab 2-nya kajian pustaka yang terdiri dari evaluasi program. Ini merupakan pengertian evaluasi program menurut beberapa ahli menggunakan menurut beberapa ahli juga. Salah satunya yaitu menurut Cronbach and Stuflebium.
Evaluasi program adalah upaya memberikan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan dan menekankan bahwa sementara evaluator memberikan informasi. Evaluator bukanlah memberikan keputusan pada program. Jadi, berdasarkan kesimpulan dari beberapa ahli yang saya gunakan, evaluasi program adalah kumpulan informasi yang sistematis tentang fungsi, karakteristik, dan hasil program untuk mengetahui program, meningkatkan kinerja program, dan membuat keputusan tentang pengembang program di masa depan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan keberhasilan dan pelaksanaan suatu program, biasanya digunakan untuk mengambil keputusan guna menetapkan pedoman selanjutnya. Yang B ada tujuan evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini yaitu dapat mengetahui tercapainya program berdasarkan tujuan dan bagaimana terlaksananya kegiatan dari program tersebut. Sebab evaluator program ini mengetahui komponen dan subkomponen dari seluruh program yang tidak terlaksanakan. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu pengembangan profesionalitas guru yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak menyimpang dari apa yang telah dinyatakan. Dengan mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami peserta didik, dan memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Ada tujuan dari evaluasi, yaitu mengevaluasi efektivitas, meningkatkan kualitas, menginformasikan pembelajaran, meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu pengertian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Menurut beberapa ahli, ada juga 4 unsur utamanya, yaitu sikap yang rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Proses yaitu prosedur pemecahan masalah metode ilmiah, dan juga produk yaitu berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Adapun menurut Button EUGB 206 menyatakan bahwa IPA merupakan kumpulan fakta dan pengetahuan untuk menjelaskan alam sistematis dan cara untuk berpikir serta memecahkan masalah, mengiringi untuk mencari jalan lain untuk mengetahui sesuatu. Adapun sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran, sarana dalam proses pembelajaran mengajar ini adapun seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Berbeda dengan prasarana pendidikan, yaitu seperti aula, ruang kelas, jalan menuju sekolah, sarana pendidikan mengacu pada komponen yang digunakan tanpa batas untuk mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas biologi ataupun halaman yang digunakan sebagai lapangan. Adapun sarana dan prasarana umum yang ditemukan di sekolah yaitu labor IPA, pustaka, ruang kelas, alat peraga. Kemudian itu kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu inventasi sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perawatan, penjadwalan penggunaan, pengamanan dan keamanan, perbaikan dan peningkatan. Selanjutnya adapun bab metodologi evaluasi. Yang pertama metodologi evaluasi tentang tes praktikum melibatkan siswa bereksperimen. Lokasi dan waktu penelitian yaitu penelitian dilakukan di SMP Negeri 14 Padang pada tanggal 19 Mei 2023. Sumber datanya yaitu dari guru mata pelajaran IPA pada sekolah tersebut. Objek penelitiannya yaitu kelas laboratorium SMP Negeri 14 Padang. Metode pengumpulannya yaitu survei, wawancara, dan observasi. Instrumen pengumpulannya yaitu alat pengumpulan data sangat penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian. Hal ini digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan yang sesuai dengan mencari tahu pendapat dan jawaban responden. Pada bab 4 yaitu hasil evaluasi pembahasan. Berdasarkan observasi dan survei yang telah dilakukan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana dalam sekolah tersebut sangat baik karena bukan saja kelas yang memadai untuk peserta didik belajar, tetapi sekolah memfasilitasi laboratorium IPA yang bisa kapan saja digunakan siswa atau guru untuk praktikum. Dengan proses pembelajaran di SMP Negeri 14 Padang ini dapat berjalan dengan baik meskipun kendala terbatasnya alat, tetapi sekolah atau pengawas mampu membuat jadwal agar siswa semua dapat menggunakannya. Adapun pembahasan pada mata pelajaran ini di sekolah ini yaitu melibatkan pemahaman seperti konsep dan teori ilmiah, pengamatan dan eksperimen,
penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan dalam mata pelajaran IPA ini dapat melibatkan diskusi kelas, presentasi, penugasan, dan tugas proyek. Untuk utama siswa memahami konsep-konsep ilmiah dengan lebih baik, melatih keterampilan berpikir ilmiah, dan mengembangkan minat bakat dalam ilmu pengetahuan. Pada bab 5 yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dituangkan dalam pembahasan sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah SMP Negeri 14 Padang ini sangat mendukung untuk proses pembelajaran dan praktikum pada mata pelajaran IPA, serta kegiatan perencanaan pengelolaan yang dilakukan juga ada hambatannya di dalamnya. Adapun kegiatan pelaksanaan pembelajaran di SMP ini, guru dan siswa bisa menggunakan sarana yang telah disediakan oleh sekolah uh, dengan kebutuhannya masing-masing. Ada juga pada terakhir yaitu pengecekan terhadap prasarana yang di kegiatan terakhir yaitu pengawasan pengelola labor yang di dalamnya pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh penggunanya. Guru juga dapat memberikan peraturan tata tertib tentang penggunaan prasarana di sekolah dan memberikan sanksi kepada siswa yang jika melanggar. Rekomendasinya yaitu di dalam pengawasan guru membuat peraturan dan tata tertib agar berjalan dengan baik dan juga guru harus tegas memberikan sanksi terhadap siapapun yang melanggar peraturan yang telah diterapkan. Selanjutnya yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.